Selamat datang di Stikes Hang Tuah, Tanjung Pinang, tempat lahirnya calon tenaga kesehatan profesional, berintegritas, dan siap mengabdi untuk masyarakat. Kami menawarkan program unggulan seperti S1 Keperawatan, D3 Keperawatan, Profesi Nurse, dan D3 Farmasi, yang didukung oleh kurikulum terkini dan dosen berpengalaman. Fasilitas lengkap seperti laboratorium kesehatan, perpustakaan digital, dan ruang kelas multimedia siap mendukung proses belajar yang interaktif dan inovatif. Di Stikes Hang Tuah, mahasiswa tak hanya belajar, tapi juga aktif dalam organisasi kampus dan kegiatan sosial. Kami bekerja sama dengan berbagai rumah sakit dan puskesmas untuk praktik langsung di lapangan. Stikes Hang Tuah menyediakan berbagai program beasiswa dan bantuan pendidikan. Suasana kampus yang ramah dan dinamis siap mendukung pengembangan diri mahasiswa. Segera daftarkan diri Anda dan raih masa depan bersama kami. Pendaftaran dapat dilakukan secara online di situs web kami atau datang langsung ke kampus Stikes Hang Tuah, Tanjung Pinang. Bersiaplah menjadi bagian dari kami, Stikes Hang Tuah, Tanjung Pinang, bersama mencetak tenaga kesehatan berprestasi untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Cian Ibnu Sina SOS MSI, dosen Stikes Hang Tuah Tanjung Pinang. Pada kesempatan ini mau menunjukkan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Saya mengampu mata kuliah antropologi, sosiologi, kesehatan di 3 prodi, farmasi, keperawatan D3 dan S1 keperawatan. Adapun mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS dengan berkode DKPC 201 menggunakan kurikulum terbaru. Adapun capaian kelulusannya, capaian yang dibebankan dalam mata kuliah ini adalah menguasai konsep dasar antropologi, kesehatan, dan transkultural dalam keperawatan. Sedangkan capaian pembelajaran mata kuliah ini yaitu menguasai konsep interaksi dan proses sosial, dinamika kelompok sosial, bentuk interaksi sosial, stratifikasi, diferensiasi, serta antropologi kesehatan juga transkultural nursing. Bagaimana mahasiswa lulusan nantinya menguasai basic kebudayaan agar mereka nanti dapat memahami betul bagaimana bekerja sesuai koridornya. Baik, mari kita saksikan bagaimana saya mengajar di kelas menggunakan blended learning, yaitu interaksi aktif, bukan hanya informasi tetapi melibatkan mahasiswa secara penuh dan menggunakan suasana yang begitu akrab. Terima kasih. Kalian udah ini ada ready untuk presentasi? Siap. Kelompok berapa ini? Siap. Oke, silakan dengan dulu. Sebelumnya seperti biasa kalau ingin belajar kita berdoa. Doa selesai. Seperti Pancasila, kewarganegaraan itu masuk MKWK. Apa itu MKWK? Mata kuliah wajib kurikulum. Ada jurusan apapun, mau D3 farmasi, mau D3 keperawatan, mau ini, mau apa, semua ada. Nah, kita reply ke belakang. Teman-teman mungkin bertanya-tanya, kenapa selalu harus diskusi Pak, kan begitu? Kenapa harus repot-repot diskusi? Ya itulah belajar.
kita lihat tadi slide Anda itu masih kebanyakan definisi, tapi yang terakhir udah bagus ya. Ada apa? Kata kunci, keyword. Jadi di PowerPoint itu memang harus keyword dia yang ditonjolkan, baru pengertiannya dari kita. Itu berarti Anda paham. Dan kalau nggak salah, saya sudah mengingatkan apa yang dikatakan oleh tokoh sebelum Masehi. Ada yang ingat? Siapa tokoh itu? Nabinya orang Cina, Konghucu. Siapa? Konghu Sean. Apa dia bilang? Apa yang saya dengar, saya lupa. Apa yang saya lihat, saya ingat. Dan apa yang saya kerjakan, saya paham. Terakhir, apa yang saya ajarkan, saya kuasai. Waduh, udah lupa lagi. Ingat, pertama kali kita masuk, Bapak pasti pakai format itu. Jadi, lihat artinya membaca. Anda kumpulkan semua artikel, baca. Agar paham, ajarkan ke orang lain. Maksudnya agar paham, Anda mengerjakan artikel. Dan kita kenal kan apa itu stratifikasi? Apa? Gak apa-apa senyum dulu. Apa stratifikasi? Stratifikasi. Stratifikasi. Bisa membantu? Stratifikasi? Ya. Sebenarnya dia yang bawa. Ya. Go. Cepat. Belajar. Belum, Pak. Nanti saya kasih dulu. Keempat, katanya ada kelima, namanya dalil. Oke, kita secara di India dulunya begini, tradisional, tapi sekarang pun masih terjadi. Brahma itu cendekia, pandita, pendeta, guru. Jadi orang yang berpikirnya itu memikirkan setelah mati malah. Bukan hanya berpikir sehat sakit, tetapi berpikir selamat gak manusia ini. Jadi dalam, makanya dia posisinya teratas, dihargai betul, terpandang di dalam masyarakat. Kedua, kesatria, dia pejabat kan, kurang lebih pegawai pemerintah, prajurit, militer, TNI AD, dan sebagainya. Kalau Waisa itu pedagang dan petani. Ini cara pikirnya tindakannya adalah bagaimana mengamankan sebuah wilayah negara untuk kepentingan orang banyak. Waisa itu hanya berpikir dagang, berjualan, dan berpikir untuk keluarga dan kolektif saja. Nah, Sudra paling bawah itu buruh tani maksudnya, atau kulit panggul ya. Nah, ini dia. Dalit katanya nggak masuk sama sekali. Oke. Nah, ini mungkin dulu, tapi sekarang coba kita perhatikan jika Anda apoteker, di mana posisi apoteker? Secara lapisan sosial masyarakat. Atau nakes ya, pelayan kesehatan itu posisinya di mana? Ayo berpikir kritis. Kita simpan dulu
di kita. Tetapi dia ke puskesmas, nggak boleh. Ada juga orang yang pangkanan ya. Contoh kalau seperti yang tadi patah tulang, dia itu nggak boleh makan atau luka itu nggak boleh makan yang berprotein tinggi. Contoh ikan-ikan nggak boleh. Jadi disuruh makannya buah-buahan ya bang. Maka tapi itu secara medis justru malah tidak mempercepat penyembuhan. Jadi si kulitnya itu yang luka itu tidak cepat kering. Padahal kalau sehabis operasi kita harus apa? Makan protein yang tinggi. Oke. Ceritakan, ada nggak pengalaman-pengalaman yang menarik yang ya boleh yang detail gitu ya? Oke, silakan. Ada? Itu yang bertanya Pak. Ya. Kan jadi kalau di daerah saya Pak, Kota Payakumbuh itu kalau misalnya Di mana? Payakumbuh, Sumatera. Oh, Sumbar ya. Nah, jadi itu kalau misalnya ada kulit gatal-gatal gitu Pak, Ya. menggunakan nama daerahnya Pak, kata Pak agak kasar, daun kulit babi namanya Pak. Daun kulit babi. babi ya. Nah, itu kan misalnya kalau misalnya ada orang Sumbar kayak merantau ke sini pasti kan asing gitu Pak. Ya. Nah, pasti itu kan ada membutuhkan suatu agresi gitu Pak, ada pabrik itu Pak. Saya menggunakan ini loh kulit babi ini untuk pengobatannya. Nah, jadi cara menghilangkan konflik itu gimana? Oke, cara menghilangkan konflik. Oke, yang lain. Oke, yang lain. Oke, satu-satu aja berarti ya. Kita jawab dulu yang pertama. Oke, memang ada banyak kepercayaan dan keyakinan masyarakat, sekalipun mereka merantau, itu budayanya belum tentu hilang. Dari sejak lahir dia bawa secara turun temurun sudah mewarisi budaya itu. Misalnya kalau gatal itu bukan dikasih bedah ya, kan ada sebetulnya obat medis ya, apa itu namanya jagung, apa bedah salisir atau apa yang lebih cepat. Tapi ini memakai kulit daun babi, kulitnya apa daunnya? Daun kulit babi ya. Daun kulit babi itu tumbuh di mana-mana kan? Di kadang-kadang di kayak di danau-danau gitu atau di kolam-kolam Pak. Tapi di setiap danau dan setiap kolam gitu maksudnya. Iya. Oke, berarti universal ya. Bisa bukan hanya ditemukan di Sumbar gitu ya maksudnya ya. Iya. Oke. Nah, apakah cepat dan tidaknya mungkin dia punya pengalaman dengan itu sembuh? Oke. Konflik batin yang dalam dia, nah kita harus menjelaskan secara rasional dengan pendekatan budaya juga. Artinya begini, Pak, Bu, saya juga dulu. Nah, itu yang jangan ngejar, itu salah, bahaya, jangan. Jadi saya dulu, kalau saya dulu bukan daun kulit daun babi, tapi sama daun teror umum misalnya. Sembuh juga sih, cuman agak lama. Nah, seorang kalau untuk sembuh itu pasti pengen lebih cepat. Nah, kasih pilihan dinegosiasi dengan cara yang kita bilang, yaitu menggiring mereka supaya beralih ke tindakan medis. Nah,
digiring, yang kuat keyakinannya, maka dia akan keluar mundur dari terapi medis, kembali ke terapi orang tua. Caranya kita harus memakai cara secara sosiologis. Jadi masuk kita dalam dunia mereka. Bukan mereka dulu harus masuk ke dunia kita, jadilah mereka pendidikannya terbatas, kepercayaannya masih seperti itu juga. Jangan tarik mereka ke wilayah modern. Kita yang harus berdrama memasuki area mereka. Artinya dia pakai daun babi, kita jangan kalah. Kita orang modern, kita berpendidikan. Oh iya Bu, saya juga punya punya pengalaman dulu saya pakai ini. Sembuh juga sih. Kalau sembuh, cuman kan persoalannya 2-3 bulan sembuhnya kan lama, mengganggu aktivitas yang lain. Tapi dengan obat ini sedikit. Dan yang lain? Oke. Konsentrasi itu apa artinya? Apa? Kejutan budaya. Jadi, kenapa sunrise model menjadi pilihan utama ya? Sampai sekarang belum ada lagi pilihan kedua gitu. Jadi ini masih ini simbolnya kan matahari terbit. Jadi kita perawat harus menerangi ibarat lampu, ibarat matahari. Menerangi, kalau dalam bahasa gizinya harus berhenti. Jadi seperti apa tadi pelan-pelan. Inilah awal sejarahnya adalah Mendel Lindner itu menemukan pasien. Dan pasien ini bersikukuh membawa kepercayaannya yang melekat bahwa saya akan sembuh dengan obat dalam artian herbal apa. Dan itu akan mati. Nah, bagaimana Anda menjadi matahari yang menyinari mereka? Terjadilah namanya negosiasi. Paham kan yang arti negosiasi? Yang pertama maintenance, mempertahankan. Selama itu baik kita pertahankan. Kemudian negosiasi budaya, baru restrukturisasi. Jadi pertamanya mempertahankan, kedua apa? Tiga, apapun keputusan pasien dan keluarganya berdasarkan kepercayaan dan kebudayaannya harus kita hargai dan kan pada akhirnya kita nggak bisa memaksa. Contoh kalau mau tindakan operasi itu harus ada approve dari keluarga, ada dalam tangan. Itu artinya bukan nggak bisa tindakan operasi Bu. Bukan persoalan dana, tetapi persoalan kepercayaan bahwa kaki anak saya ini nggak boleh dipotong. Sebusuk apapun harus sembuh. Makanya harus ada persetujuan. Mudah-mudahan membantu jawabannya. Oke, yang setuju presentasi kelompok ke 6. Oke, silakan dilanjut. Sebelumnya, perkenalkan
sosial merupakan pelaksanaan dari status sosial. Artinya, seorang dianggap menjalankan statusnya dengan baik jika ia menjalankan perannya. Selanjutnya, kesimpulan. Status sosial adalah seseorang dalam masyarakat. Sedangkan peran sosial adalah perilaku yang diharapkan sesuai dengan status tersebut. Keduanya saling melengkapi dan merupakan bagian penting dari sosial pemahaman yang baik tentang status dan peran membantu kita berinteraksi dengan lebih baik dan menciptakan kehidupan yang harmonis. Bantah, boleh dikritisi. Oke? Untuk peran saja faktor yang mempengaruhi perubahan status sosial dalam masyarakat. Benar-benar untuk apakah sudah jelas? Selanjutnya untuk rekan yang bertanya di sana, untuk itu dipersilakan. Ibu Bapak, izin rekan-rekan, perkenalkan saya Putri Melati. Saya ingin menanyakan bagaimana perkembangan media sosial mempengaruhi status sosial seseorang. Peran sosial dapat berubah dalam masyarakat modern. Bagaimana kelompok? Antara peran sosial dan status sosial dalam kehidupan masyarakat modern. Baik, kepada rekan-rekan yang lain masih ada yang ingin bertanya? Elizabeth, dipersilakan. Perkenalkan, saya Elizabeth. Izin menanyakan, menurut kelompok, mengapa penting memahami peran dan status sosial dalam kehidupan masyarakat? Jawabannya adalah peran sosial dan status sosial memiliki hubungan yang erat. Status sosial menentukan peran yang dijalankan seseorang, sedangkan peran yang dilakukan dengan baik dapat meningkatkan status sosialnya dalam masyarakat modern. Presita akan menjawab pertanyaan dari Elizabeth. Untuk Presita, dipersilakan. Jawabannya itu agar individu dapat menempatkan diri dengan tepat, menjalankan tanggung jawab. Selanjutnya, Ida akan menjawab pertanyaan dari saudara Ida. Dipersilakan. Kemampuan individu juga berperan dalam meningkatkan atau menurunkan status sosial. Bagaimana apakah sudah bisa dipahami jawaban dari Ida? Mengapa peran sosial dapat berubah dalam masyarakat modern? Jawabannya itu peran sosial dapat yang membuat individu harus menyesuaikan diri dengan situasi baru. Perubahan ini menyebabkan peran menjadi lebih fleksibel sesuai kebutuhan masyarakat. Meningkatkan status sosial melalui popularitas, prestasi, atau pengaruh yang dimiliki seseorang. Udah oke?